Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah dimanapun saja berada, mari bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Rasulullah mengingatkan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah olehmu untuk mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan, dapat membinasakan kenyamanan. Apa itu? Al-maut, kematian. Maka saudara-saudara sekalian, ketika di saat saya dengan saudara datang bertakziah, niati dalam hati dalam rangka menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memperbanyak mengingat kematian. Dengan kita memperbanyak kematian, kita akan sadar bahwa hidup ini hanya sementara, di dunia hanya numpang lewat. Puncak dari segala perjalanan hidup di dunia adalah akhirat. Dan itu kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para jemaah sekalian, sedikit saya akan membacakan hal-hal yang berkaitan dengan detik-detik kematian yang akan kita hadapi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Al-Ankabut 57. Maka dalam hal ini, apabila datang malaikat maut untuk mengambil ruh seorang mukmin, ini di dalam hadis yang saya kutip di dalam kitab Jami'ul Ulum juz 40 halaman 34 itu disebutkan, idza jaa malakul maut yaqbidu ruhal mu'min qala lahu inna rabbaka yuqri'ukas salam. Ini para jemaah sekalian, apabila malaikat maut itu datang kepada seorang mukmin yang sudah sakarat, maka malaikat ini menyampaikan salam, inna rabbaka yuqri'ukas salam. Hei si fulan, ada salam dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya apabila kita mau meninggalkan dunia ini masih mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan penghormatan. Kita mendapatkan salam dari presiden, dari orang tua kita, dari orang yang kita cintai, dari orang yang kita hormati, misalnya dari kiai kita. Senang itu, senang. Kamu dapat salam dari mana? Dari kiai. Subhanallah.
Bangga sekali rasanya, ya. Apalagi dikatakan inna rabbaka yuqri'ukas salam. Sesungguhnya Tuhanmu ini menyampaikan salam, membacakan salam untukmu. Ada salam dari Allah. Yang menyampaikan siapa tadi? Malaikat. Maka para jemaah sekalian, senada dengan itu ada hadis yang serupa, yaqulu lahu malakul maut. Malaikat maut ini akan berkata kepada orang yang sekarat itu, dan dia seorang mukmin, assalamu alayka ya wali Allah. Allahu yaqra'u alayka salam. Allahu yaqra'u alayka salam. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamualaikum wahai kekasih Allah. Allah menyampaikan salam untukmu. Ada salam dari Allah. Subhanallah. Tsumma tala alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Ini para jemaah sekalian. Dalam Al-Qur'an diterangkan semacam itu. Kalau kita sudah mendapatkan salam dari Allah, itu artinya tanda-tanda kode itu kita selamat. Amin, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya para jemaah sekalian. Kemudian apabila kita sudah sakaratul maut dan kita sudah meninggal, ini Rasulullah menerangkan, idza mata ahadukum, apabila salah satu dari kamu sekalian itu mati, uridu alaihi maq'aduhu udwatan wa asyiyan. Di dalam kubur kita ini ditampakkan oleh Allah tempat kita besok di akhirat. Ya. Pagi dan sore, sore dan pagi ditayangkan. Tuh tempatmu di sana. Allah ya Rabbi. Imman nar wa immal jannah. Pilihannya dua. Yang pertama neraka, yang kedua surga. Kalau neraka, naudzubillah, belum masuk saja sudah tersiksa, belum masuk saja sudah menderita. Tetapi kalau kita dipertampakkan, diperlihatkan kepada kita tempat kita besok di akhirat adalah surga, alhamdulillah, subhanallah, nikmat saudara. Belum masuk sudah rasanya kita ini nikmat. Anda jangan sampai merasa aneh. Emang bisa kiai dipertampakkan semacam itu. Teknologi sekarang makin maju, ya. Kita saja pakai HP, pakai teknologi kekinian yang sekarang saja kita bisa melihat masa lalu, dan bahkan orang yang jauh di dalam pandangan kita dengan melalui telekonferensi, video call dan sebagainya. Itu bukan hal yang aneh untuk masa depan. Karena apa? Karena kita menganggap ini teknologi canggih, bagi Allah itu nggak ada apa-apanya. Ini soal keimanan. Gak usah pikir panjang. Ini keterangan dari Rasulullah. Kalau kamu mati, maka tempat yang akan kamu tempati besok di akhirat itu dipertontonkan, diperlihatkan. Imman nar wa immal jannah. Bisa neraka, bisa juga surga. Ya. Fayuqal hadza maq'aduka hatta tub'ats. Kemudian kamu dibilang begini, itu tempatmu besok sampai ketika kiamat, kamu akan masuk ke sana. Itu tempatmu. Hadza maq'aduka hatta tub'ats. Ini tempatmu dan kamu akan masuk nanti kalau sudah
kiamat. Dibangkitkan dari kubur ini, kamu akan menuju ke sana. Bayangkan para jemaah sekalian, bahwa kita akan masuk ke surga. Sudah tahu rasanya ya adem lah, tenang di dalam kubur. Tapi sebaliknya kalau sudah diperlihatkan neraka, bagaimana gelisah, bagaimana takutnya, bagaimana sedihnya. Allah ya Rabbi ya Hayy ya Qayyum. Mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Para jemaah sekalian, inilah yang saya kutip di dalam kitab hadis Rawahu Al-Bukhari. Selanjutnya para jemaah, di dalam kitab Jami'ul Ulum itu dikatakan halaman 33, wa qad kana ba'dus salaf yastahibbu ayyujhada 'indal maut. Sebagian ulama salaf senang agar matinya itu dengan susah. Kalau kita kan pengennya wahawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan ya Allah di saat kita sakaratul maut. Sebagian ulama salaf justru sebaliknya, mereka menginginkan matinya itu dalam keadaan susah. Kanu yastahibbuna ayyajtahidu 'indal maut. Mereka senang jika susah atau berat dalam kematian. Mengapa? Kalau kita perhatikan, karena itu dapat melebur dosa. Misalnya mau mati masih sakit, ya, menderita sakit berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Sakitnya itu sebenarnya bisa melebur dosa. Apa yang disampaikan misalnya Umar bin Abdul Aziz, ma ahabbu an tuhawwina alayya sakaratul maut. Aku tidak senang, katanya beliau Umar bin Abdul Aziz, jika sekarat saat matiku dipermudah. Kenapa? Sebab innahu, karena sesungguhnya sakaratul maut itu adalah ma yukaffiru bihi anil mu'min, dapat melebur dosa seorang mukmin. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum. Maka husnudzon para jemaah sekalian, berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada orang yang sebelum mati masih sakit, ya, tersiksa dengan penyakitnya, bagi seorang mukmin itu tidak ada salahnya. Itu bukan negatif, tapi justru itu adalah bagian daripada untuk melebur dosa dan kesalahan kita. Ini para jemaah sekalian. Dengan ini jangan sampai mengatakan, wah itu hidupnya nggak bener, itu kok matinya susah. Jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Ada orang yang sebelumnya memang sudah sakit sampai menjelang ajalnya. Maka dalam hal ini jangan sampai kita mengatakan, wah itu rahasia ilahi itu. Kenapa? Hidupnya nggak benar. Jangan suudzon. Karena ternyata bagi seorang mukmin, sakit dalam menghadapi sakaratul maut itu dapat melebur dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ini para jemaah sekalian. Ya kalau ada orang, Pak Kiai matinya mudah, wafatnya gampang kayak senyum, ya kita husnudzon lagi. Husnudzonnya apa? Dipermudah oleh Allah nazaknya, dipermudah oleh Allah sakaratnya. Mungkin dia punya amal yang baik. Jadi bagi seorang mukmin gak ada yang salah para jemaah sekalian. Apa mati itu sejatinya? Kalau kita perhatikan, wal mautu wa mufaraqatur ruh lil jasad. Mati adalah keluarnya ruh dari jasad. Wala yahsulu dzalika illa bi'alamin azimin jiddan. Dan hal ini
tidak akan terjadi kecuali sangat menyakitkan. Wa huwa a'zamul alam allati tusibul 'abd fid dunya. Ini termasuk siksaan yang terberat, sakit yang terberat yang dialami oleh hambanya Allah selama di dunia. Sakit, sangat sakit. Sehingga ada doa secara khusus memang ketika kita sakaratul maut, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi kalaulah sakit itu dapat melebur dosa bagi seorang mukmin. Karena itu para jemaah sekalian, misalnya Sayyidina Umar pernah tanya tentang kematian kepada Ka'ab. Ya Ka'ab, akhbirni anil maut, ceritakan kepadaku mati itu rasanya seperti apa. Qala ya amiral mu'minin, hai amiral mu'minin, mati itu rasanya luar biasa sakitnya. Seperti apa? Mislu syajaratin kathiratis syauq fi jawfi bani Adam. Ini laksana sebuah pohon yang besar banyak duri yang ada di dalam perut manusia. Bayangkan. Jadi pohon durinya itu gede-gede masuk dalam perut kita. Ya. Falaisa minhu, di situ tidak ada irakun, tidak ada otot kecuali terikat dengan duri itu. Semua otot-otot kita, daging-daging kita, persendian kita semua itu tersambung dengan duri tersebut. Lah kemudian dan dia malaikat akan mencabutnya. Gitu. Bagaimana rasanya? Membayangkan sakaratul maut seperti itu sakitnya. Seperti kita dimasukin pohon yang besar di dalam perut kita, kemudian penuh dengan duri. Duri itu berhubungan dengan sendi, tulang, dan otot-otot kita, kemudian di saat sakaratul maut dicabut. Kalau sekali saja ya mungkin selesai, tapi ini enggak, kadang kesusahan. Allah ya Rabbi. Apa yang terjadi? Fabaka Umar, kemudian Sayyidina Umar menangis, para jemaah sekalian, menangis. Ya Allah, kalau sakit seperti itu bagaimana? Ini para jemaah sekalian. Walamma ihtadara Amr bin al-As, ketika Amr bin As itu sakaratul maut, sa'alahu ibnuhu an sifatul maut. Kemudian putranya bertanya, "Abah, bagaimana rasanya, Abah?" Apa jawabannya? Faqal wallahi, demi Allah. Demi Allah, sesungguhnya arwahku seperti berada dalam wadah. Ya. Nafasku terasa seperti jarum beracun. Duri-duri seperti ditarik dari kakiku sampai ujung kepalaku. Sakitnya seperti itu beliau membayangkan. Ini subhanallah ya. Ibnu Rajab Al-Hambali ini, Ibnu Rajab Hambali menerangkan semacam ini di dalam kitabnya, bagaimana rasanya orang sakaratul maut. Bagaimana rasanya orang sedang nazak, dicabut nyawanya. Bahkan Rasulullah sendiri, para jemaah sekalian, sebelum Nabi wafat, diceritakan oleh Siti Aisyah, ana Aisyah qalat mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi Muhammad wafat. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, katanya Siti Aisyah, itu berada di antara leher dan daguku, dipangku oleh Siti Aisyah. Fala akrahu syiddatal maut li hadin abadan ba'dan nabi. Tidak aku benci dahsyatnya kematian bagi seseorang setelah Nabi selamanya. Artinya Nabi sendiri ketika sakaratul maut semacam itu kesakitannya.
bagaimana dengan saya, dengan bapak, dengan saudara, dengan Anda semua? Allah, coba bayangkan, Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah, pasti malaikat segan dan hormat. Bagaimana sekiranya cara mencabutnya, sepelan-pelannya, sehalus-halusnya. Tapi ternyata dipandang oleh Siti Aisyah bagaimana sakitnya Rasulullah di saat sakaratul maut. Allah, la ilaha illallah. Inilah para jemaah sekalian yang bisa saya baca sedikit berkaitan dengan detik-detik kematian yang akan kita hadapi. Karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal ibadah, ya. Utamanya nanti di saat kita ada di dalam kubur, menunggu dalam masa penantian kita menuju alam akhirat. Sekarang alam dunia waktu kita kecil di dalam alam janin, ya, di dalam kandungan ibu alam tersendiri, pindah kepada alam dunia. Sekarang ini kita hidup dengan segala dinamikanya, sadar bahwasanya ini tidak selamanya, ini ada batasnya, ada waktunya. Saatnya kita akan lewat. Ya, anggaplah ini cuma perjalanan menuju satu tempat namanya alam kubur. Nah, kalau sudah di dalam kubur ini, mari kita persiapkan sekiranya aman. Bagaimana? Ya tentu memperbanyak amal. Di antara secara khusus saya pesan kepada para jemaah sekalian untuk membaca surat Tabarok dengan rajin. Usahakan hafal, cuma 30 ayat kok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Usahakan hafal, ya. Usahakan hafal. Karena surat Tabarak ini atau surat Al-Muluk itu surat munjiat, surat yang menyelamatkan. Tunji qari'aha min adzabil qabri, akan menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Ayo persiapkan, hafalkan. Anak, istri kita, semua keluarga, murid, santri yang katanya mengagung-agungkan kita, mengeluk-elukan kita, nanti ditinggal semua itu semua. Kita masuk dalam kubur membawa amal kita. Di antara yang bisa membela ya Quran, secara khusus baca surat Tabarak. Jadi kalau kita mau dipukul, digebuk sama malaikat, maka surat Tabarak ini akan datang. Jangan dipukulin, hei malaikat. Jangan digebuk ini malaikat. Karena orang ini ahli surat Tabarak, ahli baca Tabarak. Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya para jemaah sekalian, ya. Tuh. Itu kalau di dunia insya Allah lah orang yang ahli baca Tabarak ini berkah hidupnya. Berkah hidupnya, ya. Karena Tabarakalladzi biyadil, ada kalimat Tabarak itu hubungannya dengan keberkahan hidup. Insya Allah. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, sehingga kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ini pengajian ini saya perhatikan disaksikan oleh beberapa kawan di grup, ya. Saya perhatikan, saya baca ini ada Rudi Bastian, Rosman Abu Sofwan ini sedang menonton, ada Muiz, kemudian ada Taumiyah, ya. Beliau berdoa Allahumma amitna wa anta radin anna. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah dan syafaat pertolongan dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.